Beriman itu sebenarnya kekasihnya Allah, walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin orang itu diberikan iman oleh Allah kalau tidak dicintai oleh Allah. Pasti dicintai Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah itu mereka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih. Lalu disifati ayat berikutnya, siapa mereka itu? Auliya Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang beriman dan mereka juga bertakwa. Secara umum orang iman, orang takwa, wali-wali itu. Namun ada tingkatan-tingkatannya. Yang akan kita bahas di sini adalah secara khusus. Hikayatu Nabiillah Jirjis alaihi salam ma'amaliki minal muluk. Sebuah hikayah cerita Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Jirjis. Jadi ada nabi dari sekian ratus ribu nabi itu ada nabi yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis alaihi salam. Ada kisah Nabi Jirjis bersama seorang raja, seorang raja. Memang Nabi Jirjis tidak masuk dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan nama-namanya secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran hanya 25 saja. Nah, 25 saja itulah yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Karena nama-nama mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sisa dari 25 itu tidak disebutkan. Makanya Allah menyebutkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara nabi-nabi utusan Allah itu ada yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad, ada yang tidak, kata Allah. Maksudnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi Jirjis ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Cuma ada di riwayat. Ruya diriwayatkan Al-Hatim Al-Asam. Diriwayatkan dari seorang yang bernama Imam Hatim Al-Asam yang tuli. Ini mungkin sudah tidak asing lagi nama seorang imam yang dijuluki dengan Al-Asam, Imam Hatim yang tuli. Padahal orangnya tidak tuli, cuma julukannya Imam Asam Imam Hatim yang tuli. Karena kemuliaan sifat beliau, julukannya cacat, julukannya sepertinya adalah sebuah aib, tapi sebenarnya justru julukan itu ada keistimewaan yang dimiliki beliau. Kenapa kok Imam Hatim dijuluki sebagai imam yang tuli? Dalam riwayat itu kitab Nasrul Ibad dinukilkan oleh Imam Nawawi Al-Ghazali. Suatu ketika ada seorang perempuan datang menghadap kepada Imam Hatim. Ketika itu dia menghadap kepada Imam Hatim ingin bertanya tentang suatu permasalahan. Ketika dia mau bertanya, tiba-tiba terlepas buang angin, dan itu sangat keras bunyinya, sangat jelas. Perempuan itu mengeluarkan angin, tidak tahan lagi karena sudah sangat sakit perutnya, terlepas, dan itu sangat jelas bunyinya. Maka merahlah muka si wanita ini karena malu buang angin di depan seorang ulama besar, Imam Hatim. Maka melihat keadaan tamunya itu yang begitu malu, Imam Hatim ini begitu mulia akhlaknya, tidak ingin menambah rasa malu si perempuan itu, bahkan ingin menghilangkan rasa malu perempuan itu. Ketika dia bertanya, Imam Hatim minta diulangi, coba keraskan suaramu, aku kurang jelas pertanyaanmu. Maka diulangi lagi pertanyaan. Ketika diulangi, kata beliau, coba keraskan lagi, kurang jelas, saya kurang jelas mendengarnya. Diulangi lagi yang kedua, sama. Kata beliau, coba lebih keras lagi suaranya, saya ingin betul-betul jelas mendengarnya. Maka di situ mulai berubah wajah perempuan itu, mulai tenang kembali dia. Apa di dalam batinnya mengatakan, oh ternyata imam ini tuli ternyata. Berarti kentut saya tadi tidak kedengaran tuh, aman. Jadi dia tidak kedengaran kentut saya tadi, buang angin saya tadi. Padahal Imam Hatim dengar, cuma tidak ingin membuat wanita itu merasa malu. Akhirnya dia berpura-pura tuli. Nah, berpura-pura tuli sehingga sejak kejadian itu orang mengira
betul-betul Imam Hatim ini orang yang tuli. Karena perempuan itu bercerita, saya ketemu ulama Imam Hatim, beliau ternyata tuli, tersebar, akhirnya melekatlah julukan Imam Hatim Al-Asam yang tuli, gara-gara pura-pura tuli, bukan tuli betulan. Rela disebut sebagai orang yang tuli demi menjaga kemuliaan, kehormatan si tamu tadi. Nah, itulah akhlak orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Jadi memang biasa para hadirin, Bapak Ibu, ulama-ulama kita terdahulu itu sematan julukan mereka itu terkadang bukan nama asli. Nah, kalau ini adalah namanya disebut kemudian dijuluki gelar, ya, melekat Imam Hatim Al-Asam Situni. Ada ulama kodam juga diangkat oleh Allah menjadi wali sebab amalan sederhana. Namanya Imam Bishr Al-Hafi. Namanya Bishr, julukannya Al-Hafi. Al-Hafi itu apa? Hafi itu adalah orang yang nyeker, kalau bahasa Jawanya tidak bersendal. Kemana-mana tidak bersendal. Jadi karena dia hobinya tidak bersendal, dijuluki Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr yang nyeker. Sebelum dia dipilih oleh Allah, itu cerita Imam Bishr ini seorang yang amalannya tidak baik, bukan orang yang sangat taat pada Allah, Bahkan dalam dia pernah minum khamar. Suatu ketika dia lagi berjalan, ketika dalam perjalanan menemukan secari kertas, maka diambil itu secari kertas. Ternyata dia lihat ada Ismullah, ada nama Allah, ya, Ismul Zat, nama Allah. Melihat itu gemetar hatinya. Melihat secari kertas yang tergeletak di tanah tadi. Maka diambil itu. Dengan penuh keagungan diambil. Dia punya uang tersisa sedikit dan jadi balik ke rumah, pergi ke pasar mau ngapain? Beli minyak wangi. Beli parfum minyak wangi, tulisan lafaz Allah tadi itu dibersihkan dari debu yang terkena. Kemudian parfum yang dibeli yang tadi di pasar dioleskan di tulisan yang secari kertas tadi, ada nama Lafzul Jalalah. Kemudian dikasih minyak wangi, bawa ke rumah, disimpan tempat yang rapi, yang bersih. Maka di situ bersih. Ada semacam seruan hati, sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, maka kami pun akan mengharumkan namamu di dunia ini. Akhirnya sampai sekarang siapa ulama yang tidak kenal dengan namanya Waliullah Imam Bishr Al-Hafi. Jadi terkadang amalannya kelihatannya sepele, ya, kelihatannya biasa-biasa saja, tapi karena mengagungkan Allah itu tadi, akhirnya dia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Ya, Imam Mawardi. Imam Mawardi bukan nama beliau Mawardi. Mawardi diambil dari Ma'ul Wardi, air wardi mawar. Ma'ul Wardi berarti air bunga mawar. Karena pekerjaannya jual air bunga mawar, jadi Imam Mawardi. Nah, gitu. Ada Imam Al-Qaffal, bukan nama beliau. Imam Qaffal dari kata-kata, ya, kuflun, kunci, karena kerjaannya tukang baiki kunci. Tukang baiki kunci, jadi julukannya Imam Al-Qaffal. Jadi namanya itu diambil dari nisbat tertentu. An-jama'ati min ashabil ulum wal himamil aliyah, dari sekumpulan ulama menceritakan kepada Imam Hatim Al-Asam, anna Jirjis nabiyallah min anbiya Bani Israil, bahwasanya Jirjis, Jim ya sin, Jirjis seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israil. Kana fi zamanihi malikun, bukan malakun. Kalau malakun malaikat, kalau malikun raja. Beda harokat, beda artinya. Sama tulisannya, mim lam kaf. Kalau kita baca malakun berarti malaikat. Tapi kalau malikun, lamnya dikasrah berarti raja. Karena fi zamanihi, dulu di zaman beliau, zaman Nabi Jirjis ini, malikun, ada seorang raja, kathirul fasad, banyak melakukan kerusakan, musirun ada mazalimin ibad, senantiasa terus-terusan menzalimi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman seorang raja yang kejam.
yang suka menzalimi rakyatnya, suka berbuat maksiat. Karena kelakuan si raja tadi, pemimpin yang seperti itu, yang zalim, famana'allahu ta'ala anhul matar, lalu Allah pun menahan hujan kepada raja dan rakyatnya. Jadi ditimpakan bala oleh Allah, diberikan musim kemarau, tidak ada turun hujan. Hatta asyrafa 'alal halak huwa wa qawmuh, sampai raja ini dan kaumnya hampir mengalami kebinasan saking kemaraunya, kering, hujan tidak turun-turun, ditahan oleh Allah karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau satu tempat itu sudah merajalela kemaksiatan, nanti itu keberkahan tempat itu akan dicabut oleh Allah. Apalagi walaupun ada orang soleh, pemimpin zalim, banyak yang bermaksiat, walaupun masih ada orang soleh. Namun yang lebih mendominasi maksiatnya, biasanya kampung itu akan diberi bala oleh Allah. Diberi bala, diangkat keberkahan. Nah, sementara sebaliknya, kalau kampung itu ya 70% saja mereka ini semuanya laki-laki yang balik memakmurkan masjid, sembahyang maghrib, zuhur, asar, isya, subuh sama jamaahnya. Ramainya sembahyang subuh seperti sembahyang Jumat. Itu pasti kampung itu pasti berkah. Ya. Kalau kok di suatu tempat ramai sembahyang subuh sama seperti sembahyang Jumat, itu dipastikan firman Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ada di janji Allah. Ayat 9 halaman kedua itu. Sekiranya satu penduduk kampung, kata Allah, beriman plus bertakwa, mengamalkan agama, pasti kami berikan, turunkan, kami bukakan keberkahan. Keberkahannya baik dari langit, hujan yang mendatangkan kebaikan. Fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, dan berkah dari bumi. Bermunculan berkah dari langit turun, berkah dari bumi keluar. Kalau penduduk desanya, penduduk kampung itu beriman kepada Allah, bukan hanya beriman, wattaqau, menjalankan perintah Allah. Mungkin beriman, tapi belum tentu dia beramal soleh. Syaratnya dua itu. Nah, karena rajanya dan kaumnya kebanyakan maksiat, Allah tahan itu hujan, hampir binasa mereka. Farakiba hadzal malakul kafir fi asakirihi. Bahkan rajanya bukan zalim saja, rajanya kafir. Dia berangkat bersama fi asakirihi, bersama prajurit-prajuritnya. Hatta ata ila Jirjis, sampai dia mendatangi Nabi Jirjis. Di raja kafir tadi ini bersama para prajurit pasukannya datang menemui raja Nabi Jirjis. Fawajadahu fi sawma'atihi, ternyata mendapati Nabi Jirjis sedang beribadah di biaranya, tempat khusus ibadahnya. Wa huwa, dan Nabi Jirjis ini yuksiru tasbih wa taqdis, senantiasa banyak bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh, mensucikan Allah, bertasbih, muji Allah. Faqala lahu, maka si Malik, raja kafir ini yang zalim tadi, berkata kepada Nabi Jirjis, ya Jirjis, inni ahmiluka risalatan ila rabbik. Wahai Nabi Jirjis, ini aku datang membawakan surat kepadamu untuk Tuhanmu. Jadi raja kafir ini, dia datang ke Nabi Jirjis membawakan sebuah surat, risalah. Kata dia, Jirjis, ini saya datang bawa surat. Surat ini bukan untuk kamu, tapi untuk Tuhan yang kamu sembah. Faqala lahu Jirjis, wa ma dzalik? Jirjis pun menjawab Nabi Jirjis, apa surat itu? Isinya, apa isi surat itu? Qala, si raja kafir mengatakan, taqulu li rabbik ya'tina bil matar wa illa azaituhu aziyatan yasma'uha sa'irul bashar. Isi suratnya itu, kamu sampaikan kepada Tuhanmu bahwasanya isinya adalah hendaknya Tuhanmu menurunkan hujan kepada kami. Ini kami sudah kena musim kemarau ini. Tentu yang membuat ini semua adalah Tuhanmu yang telah menahan air hujan, sehingga kami tidak mendapati air hujan.
Kalau dia tidak menurunkan hujan, aku akan menyakiti dia. Masya Allah. Aku akan menyakiti Tuhanmu, sehingga akan didengar oleh seluruh makhluk. Sehingga akan didengar seluruh makhluk bahwa aku menyakiti Tuhan. Fama mana'anal maqra ghairu. Karena keyakinan kami, mesti yang mencegah hujan ini turun Tuhanmu itu, tidak ada yang lain. Suruh dia, sampaikan, turunkan hujan kepada kami, kalau tidak kami akan menyakiti dia. Jadi rajanya itu bilang ke Nabi Jirjis, sampaikan seperti itu pesan saya. Qala pada qala ila mihradihi, langsung si Nabi Jirjis memasuki mihrab. Ini mihrab namanya, tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Memasuki mihrabnya, wa qad kharasa min khaufillah an jawabihi. Beliau pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak bisa berkata-kata apa lagi, karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, tidak bisa berkata-kata lagi untuk menjawab si raja tadi. Faja'a Jibril, maka Jibril pun datang. Loh, kok Jibril gitu? Pertanyaannya, memang Jibril dari dulu sudah bertugas? Ya. Jadi jangan kita kira Jibril itu hanya bertugas ketika zaman Nabi Muhammad. Jibril itu sudah dari dulu memang tugasnya menjadi wasilah bainallah wa baina rusulihi, menjadi perantara untuk menyampaikan wahyu Allah kepada nabi-nabinya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu kalau disampaikan risalah dari Allah, wahyu dari Allah itu melewati Jibril. Maka Jibril datang ke Nabi Jirjis bi amril malikil jali, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka Jibril berkata kepada Nabi Jirjis, hatir risalah allati ma'aka ala alwajhi alladhi qala laka. Berikan surat itu yang ada padamu dan sampaikan sesuai apa yang raja kafir itu katakan kepadamu. Ya sudah, berikan dan sampaikan isi surat itu kepada Tuhanmu sesuai apa yang diucapkan dia. Faqala Jirjis, maka Jirjis berkata, inni akhafu minallah dzil jalal 'inda qawli dzalikal maqal. Jibril, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung untuk mengatakan ucapan itu. Ini terlalu lancang dia. Lancang sekali perkataan raja. Aku tidak sampai hati dan berani menyampaikan kata-kata kasarnya itu. Masalahnya perkataannya itu dia nantang Tuhan. Turunkan hujan, suruh Tuhan mengantarkan hujan kepada kami, kalau tidak kami akan menyakitinya. Aku tidak kuat menyatakan itu kepada Tuhan. Aku takut akan keagungan Tuhan. Faqala Jibril, ya Jirjis. Jibril berkata, wahai Jirjis, Rabbuka yaqulu laka, Tuhanmu sudah tahu. Dan dia berfirman kepadamu, wahai Jirjis, qul lahu, katakan kepada si raja itu. Dia nyuruh balas, sampaikan ke raja itu. Bimana tu'zihi, dengan cara apa kamu akan menyakiti Tuhan? Kan dia tadi ngancam tuh, sampaikan ke Tuhanmu, kalau dia tidak turunkan hujan kami akan nyakiti Tuhanmu. Maka Jibril mengatakan, Allah menyuruh kamu menjawab, gimana cara kamu menyakiti dia? Faqala Jirjis wa a'ada risalata alaihi. Jirjis pun pergi lalu mengembalikan surat itu, lalu menyampaikan apa yang sudah disuruh Jibril. Memangnya kamu ingin nyakiti Tuhanku dengan cara apa? Apa kata raja itu? Faqala al-maliku, maka raja kafir itu yang zalim berkata, la qudrata li, tidak ada kemampuan untukku ala azaituhu, untuk menyakitinya. Sebenarnya aku tidak kuat. Aku tidak mampu menyakiti Tuhanmu. Illa min wajhin wahid, kecuali hanya satu cara. Aku tidak ada kekuatan untuk bisa menyakiti Tuhanmu Allah kecuali dengan satu cara saja. Karena aku sadar, li'anni dha'if wa huwa qawi wa ana 'ajiz wa huwa qadir. Aku ini adalah seorang yang lemah, bukan orang yang kuat, dialah yang kuat. Aku ini tidak berdaya, dialah yang berkuasa. Tetapi kata raja tadi, wa innama udhi ahbabahu, aku bisa menyakiti Tuhanku itu dengan cara akan kusakiti kekasih-kekasihnya. Wali-walinya akan aku siksa, aku sakiti, maka itu sama saja menyakiti dia. Jadi
Cara aku menyakiti Tuhanmu itu adalah aku dengan menghukum, menyiksa, menyakiti kekasih-kekasihnya. Wa man adzal ahbab faqad adzahu. Karena siapa yang menyakiti kekasihnya itu sama saja menyakiti Allah. Itulah cara. Kalau dia tidak mau turunkan hujan, nanti kekasih-kekasihnya itu akan ku siksa, akan ku sakiti. Itu sama saja dengan menyakiti Allah Azza wa Jalla. Faja'ahu Jibril, maka Jibril pun datang kepada Nabi Jirjis. Faqala, lalu berkata, ya Jirjis, qul lahu, wahai Jirjis, katakan kepada raja itu, la taf'al, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, jangan kamu sakiti kekasihku. Fanahnu natika bil matar, kami akan memberikan hujan kepada dia. Masya Allah, cerdik juga dia. Dia tidak biasa maksa Tuhan, tapi caranya maksanya dengan cara itu. Dia bilang, ya aku ini sadar aku lemah, tak mungkin melawan Tuhan, tidak mungkin. Tapi caranya bisa, supaya dia mengikuti atau memberikan apa yang kami inginkan, yaitu dengan menyakiti kekasihnya. Kalau aku sakiti kekasihnya, sama saja aku menyakiti dia. Sumaja'atis sama'u bisahabun tala'atis sahari bisuyul min kulli janibin muddata salasati ayyam bi'izni rabbil arbab. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Awan dibawa oleh angin, datang awan yang penuh dengan curah hujan sehingga padang yang tandus itu penuh dengan air dari segala arah. Dan hujannya itu turun selama 3 hari 3 malam dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah takut, bukan. Ini untuk menunjukkan begitu Allah mencintai kekasihnya. Kekasihnya. Wa amara Allahu an-nabata wa az-zar'a fi tilka al-ayyam thalatha fa tala'at wa sara az-zar'u ila sadril insan. Allah pun memerintahkan supaya tumbuh-tumbuhan, pepohonan pada 3 hari 3 malam itu untuk berbuah. Subur lagi, kemudian sampai pepohonan yang tadinya itu kecil, rumput-rumput itu meninggi sampai dada-dadanya manusia. Saking suburnya diturunkan hujan. Yang sebelumnya kering kerontang. Summa lamma ayyana al-malaku dzalika hatta tababa Jirjis fa kharaja ilaihi. Ketika raja itu menyaksikan apa yang dia lihat, betul diturunkan hujan oleh Allah selama 3 hari 3 malam. Kondisi daerahnya yang tadi kering kerontang sudah berubah menjadi subur. Maka raja itu pun datang lagi menemui Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun menemui mereka dan berkata, ya hadza, wahai raja, ma turidu bika, apa yang kamu inginkan dariku? Kan hujan dah turun, apa lagi datang? Limana tastagil bimulkika anna, kenapa kau dah sibuk ngurus kerajaanmu saja, kekuasaanmu? Sudah, jangan ganggu saya lagi ibadah. Nah, mungkin seperti itulah kurang lebih. Apa lagi datang? Untuk apa lagi? Apa yang kamu inginkan? La tahmilni risalah, jangan bawa lagi surat untukku yang memberatkan diriku. Maka raja itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma ataituka harban wa ataituka salaman. Untuk kali ini aku datang bukan ngajak perang, tapi aku datang berserah diri. Dia kata aja kafir. Apa kata dia? Wa qad fataha basari dhaif al-a'ma. Sekarang sudah terbuka mataku yang selama ini lemah, yang buta dari kebenaran, sekarang sudah melek. Aku menyaksikan langsung. Ya, mataku sekarang sudah terbuka akan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man 'amila insana ma'aduhi li ajli walihi yajibu an tasjuda al-jibahu li 'azamatihi. Barang siapa orang yang berbuat baik terhadap musuhnya karena kekasihnya, wajiblah bagi musuh ini untuk menjatuhkan dahinya untuk bersujud akan keagungan yang berbuat baik tersebut. Tuhanmu sudah berbuat baik, demi engkau dia berbuat baik kepadaku musuhnya, aku musuhnya. Dia telah berbuat baik kepadaku, mendatangkan hujan untuk kaumku demi engkau, demi engkau kekasihnya. Maka aku yang sudah diberi kebaikan itu wajib bagiku untuk menjatuhkan dahiku bersujud mengagungkan dia. Wa inni uridul masalihat litakuna safati rabihah. Dan aku ingin kebaikan agar transaksi
perniagaanku dengannya mendapatkan keuntungan. Ana asyhadu an la ilaha illallah, dan saat ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Nabi itu pada akhirnya menjadikan asbab raja kafir tadi memeluk Islam, beriman kepada Allah. Bagaimana pelajarannya Bapak Ibu dirahmati Allah? Pelajarannya bahwasanya orang yang mencoba untuk menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu sama saja dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita berbuat baik dari kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga telah berbuat baik kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi kekasihku waliku, aku umumkan untuk perang dengan dia. Jadi siapa yang coba-coba nyakiti kekasihku, kata Allah, aku ajak dia, kumandangkan, umumkan untuk berperang dengan dia. Mana sanggup berperang dengan Allah, hancurlah kita. Maka di situ maknanya, kata Syekh Abdul Majid, makna bahwa siapa yang menyakiti walinya Allah, Allah ajak perang, maknanya adalah man haraballaha ahlakahu. Barang siapa yang diajak perang oleh Allah, pasti akan Allah binasakan. Wa idzahu awliyaillah adamatun ala su'il khatimah. Menyakiti wali-walinya Allah pertanda matinya su'ul khatimah. Pertanda mati su'ul khatimah. Dulu kita pernah dinasihati sama Pak Kiai, kata beliau, ada 2 amalan biasanya. 2 amalan ini biasanya kalau orang itu terus melakukan ini pertanda mesti mati su'ul khotimah. Yang satu nyakiti ulama, nyakiti wali Allah. Benci dengan ulama, benci dengan wali Allah. Hati-hati. Ini mesti biasanya matinya su'ul khotimah. Yang kedua, orang yang musirun ala akli riba dan bertobat dari terus-terusan makan riba. Karena ini dalilnya, orang-orang yang melakukan ini dalilnya kuat, ya. Yang satu nih dalilnya, menyakiti wali-walinya Allah, Allah ajak perang. Namanya Allah ajak perang, berarti Allah binasakan dia. Dan mungkin orang yang diajak perang oleh Allah, orang dicintai, mesti dibenci oleh Allah. Maka berpotensi tanda matinya su'ul khotimah, membenci wali-walinya Allah. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga orang yang tadi makan riba. Dalam Al-Quran silakan buka dalam Al-Quran itu kalau ada salah surah Al-Baqarah mesti. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Fa in lam taf'alu, jika mereka tidak melakukan itu, artinya tidak berhenti dari makan riba, kata Allah, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah, umumkanlah untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Itu nas Quran bagi mereka yang tidak mau berhenti dari makan harta riba. Jadi nasnya 2, satu hadis, satu Quran. Kami juga katakan biasanya 2 ini, nyakiti hati ulama, wali-wali Allah terutama. Kemudian yang musirun, terus-terusan dapat bertobat dari makan harta riba. Itu biasanya matinya su'ul khotimah. Nauzubillah, su'ul khotimah itu bukan kalau sakit nazak itu belum tentu su'ul khotimah. Yang dikatakan su'ul khotimah itu akhir yang buruk adalah dicabutnya iman, matinya dalam keadaan tidak beriman lagi. Orang beriman kalau matinya masih sakit selagi ada iman, itu memang matinya dalam keadaan sakit. Tetapi selagi iman tidak dicopot, itu masih ada kebaikan, artinya dia tetap selamat di akhirat. Yang bahaya itu yang betul-betul buruk betul akhir hidup seorang itu adalah ketika hidupnya beriman, malah di akhir hayat dia dicabut imannya. Itu betul-betul buruk penghabisan hidupnya. Akhir hidupnya adalah sangat buruk ketika dicabut, dilepas iman dalam dirinya. Tapi kalau orang iman, selagi ada iman, ya berbeda-beda keadaan. Ada yang kelihatan sakit, ya, ada yang kelihatan kesusahan sekali meninggal. Jangan langsung suzon. Bahkan kata para ulama,
selagi dia beriman, sakit yang diderita menjelang sakratul maut itu masih dapat keutamaan sabda Nabi, apapun yang menyakiti orang beriman itu menjadi penggugur dosa. Ya, kan Nabi pernah bersabda, saking cintanya Allah dengan orang beriman, duri yang menancap di kaki orang beriman itu bisa menjadi kafarah, penghapus dosa. Maka sama, sakratul maut yang dirasakan oleh orang beriman itu juga menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa dia, penghapus dosa-dosa dia. Maka jangan mudah suzon dengan orang. Waduh, ahli neraka. Belum tentu. Nah, kemudian lebih minum dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu nih. Katanya jangan nyakiti wali Allah. Sementara wali-wali Allah itu yang seperti apa kan kita tidak tahu. Wali yang dikatakan tadi itu, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang memusuhi menyakiti waliku, aku akan perang dengan dia. Sementara kita tidak tahu siapa wali Allah. Maka kesimpulannya adalah kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya bagi Nabi supaya kita selamat dari menyakiti wali Allah, karena kita tidak tahu, jangan nyakiti orang beriman. Karena kita tidak tahu Allah menyembunyikan di antara orang beriman itu siapa kekasih-kekasihnya, wali-walinya. Nah, jangan pernah menyakiti orang beriman, karena tidak tahu, bisa saja yang kita sakit itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.